Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Anissa Juliani dengan NPM 10121046. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ma'rifatul Rasul untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pendidikan agama Islam. Yang pertama ada hajatul insan ila rasul atau kebutuhan manusia terhadap rasul. Nah, manusia diciptakan oleh Allah dengan membawa fitrah atau naluri. Secara bahasa, fitrah artinya al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah yang dianugerahi Allah kepada manusia diantaranya adalah yang pertama fitrah terhadap wujudul kholik atau eksistensi keberadaan pencipta. Manusia adalah makhluk yang asal kejadiannya bertuhan dan mengakui adanya kekuasaannya. Nah, Tuhan yang menjadikan alam semesta ini itulah naluri dan fitrah manusia. Yang kedua yaitu fitrah untuk ibadatul kholik atau menyembah atau beribadah kepada sang pencipta. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa ibadah adalah bagian dari fitrah manusia adalah sebagaimana yang kita lihat dari sejarah perkembangan manusia itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga, fitrah terhadap al-hayatul munazzamah atau kehidupan yang teratur. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk individu maupun sosial dengan dorongan fitrahnya selalu berupaya menata kehidupannya. Ada aturan-aturan dan norma-norma yang dibuat, ada pemimpin dan yang memimpin, ada ketetapan sanksi bagi mereka yang melanggar dan atau sejenisnya. Selanjutnya ada ta'rif ar-rasul atau pengertian tentang rasul. Dari segi bahasa, rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus. Sedangkan kata rasul adalah bentuk infinitif atau baca atau masdar dari kata rasalah yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umatnya. Ada dua kata kunci untuk memahami definisi ar-rasul, yaitu yang pertama hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. Yang kedua, qudwatu fi tadbiki risalah atau menjadi qudwah, contoh bagi umat manusia dalam melakukan ajaran yang dibawanya. Nah, namun tidak semua orang yang membawa risalah dan menjadi qudwah atau contoh dapat disebut atau diakui sebagai rasul, karena rasul-rasul yang diutus oleh Allah memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sifatul asasiyah atau sifat-sifat asasiyah, yaitu sifat-sifat dasar yang layak baginya. Misalnya sifat jujur, terpercaya, menyampaikan atau tabligh, dan fatona atau cerdas. Lalu yang kedua, memiliki mukjizat, yaitu perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Nah, salah satu contohnya ini adalah mukjizat Rasulullah ketika membelah bulan dengan izin Allah Ta'ala. Ketiga, adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang rasul ada kalanya telah diberitakan oleh rasul-rasul sebelumnya. Selanjutnya yang keempat, adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran, perintah, dan larangan atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa mendatang yang akan datang. Kelima, adanya at-samarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Yang selanjutnya ada makanatul rasul atau kedudukan rasul.
Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Namun, kedudukan beliau yang istimewa itu tidak disikapi oleh umat Islam dengan sikap berlebihan sebagaimana sikap kaum Nasrani yang mempertuhankan Nabi Isa alaihissalam. Umat Islam memposisikan Rasulullah secara proporsional sebagaimana diajarkan sendiri oleh beliau. Sebagai abdun min ibadillah, Muhammad Rasulullah SAW tidak ada bedanya dengan manusia lain. Beliau adalah manusia biasa yang memiliki garis keturunan dan berjasad. Oleh karena itu, sebagai manusia biasa, Rasulullah melakukan aktivitas makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia lainnya. Sedangkan sebagai Rasulun minal mursalin, Muhammad SAW memiliki tugas untuk menyampaikan risalah sebagai bentuk penunaian amanah. Beliau pun bertugas menjadi pemimpin umat. Hal ini menjadi salah satu bukti kebenaran firman Allah Ta'ala untuk menyebutkan bahwa keturunan Ibrahim alaihissalam akan dijadikan pemimpin-pemimpin yang membimbing di atas jalan kebenaran. Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan as-sunnah. Nah, dari segi bahasa, sunnah ini berarti jalan. Maksud dari sunnah Nabi adalah sebagai sesuatu yang diucapkan, disetujui, dan diamalkan olehnya sebagai pedoman hidup bagi manusia. As-sunnah adalah landasan kajian hukum yang menjadi rujukan umat Islam dalam beramal atau mengambil keputusan. Yang selanjutnya ada sifatul Rasul atau sifat-sifat Rasul. Yang pertama ada al-basariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat, dan bukan manusia setengah jin. Akan tetapi Rasulullah adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasa seperti manusia pada umumnya, dan memiliki perasaan seperti manusia yang lainnya. Beliau makan, minum, pergi ke pasar, beristri, dan berniaga, dan lain-lain sebagainya, layaknya manusia. Yang kedua yaitu al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat basyariah atau kemanusiaan, maka Rasulullah mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru. Tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah, sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut sifat ismah atau dijaga, dilindungi, dicegah, dan dikendalikan oleh Allah Ta'ala sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Yang ketiga yaitu sifat as-sidik atau jujur. Rasulullah SAW bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Ta'ala. Bahkan seluruh apa yang diucapkan Rasulullah adalah sesuatu yang benar. Yang keempat yaitu al-fatonah atau cerdas. Dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah SAW dibekali oleh Allah Ta'ala sifat fatonah atau cerdas, sehingga dalam menjelaskan wahyu Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Yang kelima al-amanah atau terpercaya, dan keenam at-tabligh atau menyampaikan risalah. Sifat amanah adalah sifat kerasulan. Tidak ada seorang rasul pun yang tidak memiliki sifat mulia ini. Rasulun amin atau rasul terpercaya, maknanya adalah sedikit pun ia tidak menambah, mengurangi, atau menyembunyikan risalah Allah Ta'ala yang diamanahkan kepadanya. Lalu yang ketujuh ada al-iltizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.